Itu emang mengagetkan waktu kemarin tuh, tempo hari. Yes. Leads-nya waktunya berapa lama? Pemberitahuan antara lo akan diberhentikan itu berapa lama? Nggak semuanya tahu, ada yang baru tahu H-1, H-2. Kameramen ya, fotografer, videografer di kantor gue sebelum-sebelumnya dia habis dinas bareng-bareng tim building, bareng divisinya. Besoknya dia harus balikin laptop. Itu terjadi. Wow. Gini, Coach kasih solusi. Coach Rene Suhardono. Deriansyah. Wah, kok bisa-bisanya orang ini kerja di perusahaan yang luar biasa, ini diinvest pendanaannya sampai 600 miliar. Sebelumnya juga dia kerja di startup juga, udah unicorn. Pindah ke yang perusahaan 600 miliar, tapi layoff gede-gedean 300 orang. Maksud gua, duit dipakai buat apa sih, bro? Iya. Ini makanya gue pengen bahas di sini sama Coach Rene kan pakarnya. Kenapa kok ada istilahnya tech winter startup Indonesia? Apalagi mungkin digital, aplikasi, kok nanti dapat pendanaan. Maksud gue gini, Coach, kan pendanaan itu kan berarti dipercaya sama investor, oke? Sama para kapitalis itulah misalnya. Dipercaya. Investor lah, jangan disebut Iya, kapitalis. sorry. Sebagian malah mungkin. Iya, oke lah. Ya oke, dipercaya dong dengan nilai sampai mungkin seri A, seri B dan seterusnya sampai unicorn gitu kan. Berarti kan bisnis modelnya kan oke nih. Firm banget nih gitu. Makanya gue berani ngeluarin duit meskipun bertahap misalnya sampai totalnya 600 miliar kayak tempat Jody lah. Dia waktu itu bernaung. Terus ujung-ujungnya layoff gitu. Maksud gue berarti kan bukan bisnis modelnya atau gimana sih? Kalau enggak kan orang nggak mungkin rela bela-belain ngeluarin ngucurin dana 600 miliar, tapi tetap aja kena fenomenal PHK massal gitu loh. Kayak kantor sebelumnya dari 3.000 jadi berapa? Jadi cuma 400. Tuh kan. Deketan. Ya. 2.600 hilang, padahal unicorn. Yang sekarang nilai 600 miliar untuk ngelola berapa people? Berapa orang? Sekarang mungkin cuma sisa 100 kali. Sisa 100. Dan Maksud banyak banget loh. Apa sih? Nggak cuman, sebenarnya bahkan nggak cuman tech ya. Di banyak juga industri saat ini mulai ada perampingan dan benar-benar orang yang di let go itu relatif besar sih. Ya. Oke. Ya, itu menurut gue satu hal yang kenapa sesi ini diadain. Kemarin si Jody ini anak baik banget. Dia bikin ketemuan dengan sesama orang-orang yang melalui layoff. Ini lo juga mungkin ya, ada dari anggota keluarga lo. Walaupun dia di layoff, tapi dia kemudian ngambil peran untuk ngumpulin teman-temannya. Gini deh, daripada lo cuman komplain, ya mengasihani diri. Yuk kita ngobrol, kita ngobrol sama Coach Rene. Terus ada beberapa orang juga diundang untuk jadi teman juga. Sama Ustadz juga gitu. Jadi untuk proses penguatannya. Kenapa kejadian seperti itu? Pertanyaan lu menarik. Karena peluangnya besar. Kalau lu masih ingat ya, ada satu masa di mana punya kartu nama di bawahnya tech startup lah. Itu kayak langsung harga diri lu langsung meningkat dari berapa? Dari 7 jadi 11 gitu kayaknya ya. Oh iya. Benar nggak sih itu? Iya kan? Kenapa? Karena ada satu ide yang fresh, yang ada uji cobanya dan kemudian kelihatan berhasil, sehingga investor yang juga waktu itu duit lagi murah. Ya, duit lagi gampang sebelum konflik Ukraina gitu. Sebelum kehebohan dunia yang sekarang, sebelum Trump lah. Jadi kayak uang tuh gampang banget. Oke. Gitu. Dan momen itu sayangnya tidak diimbangi oleh leadership yang kuat. Jadi tim manajemen yang bisa jadi kaget dapat uang sebesar itu. Apa yang terjadi? Ya gue memperbanyak pasukan dulu. Padahal mestinya yang diperbesar itu kan usahanya sebelum pasukannya ditambah. Ya kan? Nah, efeknya saat memperbanyak pasukan di tengah euforia, makanya bahasa euforia ya. Orang-orangnya lagi pada happy, orang-orang di mana-mana yang udah punya karir moncer di perusahaan konvensional ngerasa FOMO deh, gue mendingan pindah masuk ke startup tanpa benar-benar memikirkan secara matang. Ada risiko besar loh sebenarnya ini. Karena hidupnya bukan dari perputaran bisnis, hidupnya dari perputaran valuasi. Hidupnya dari berapa banyak fundraising dia bisa dapatkan. Tapi kan bakar duit ada ujungnya, Der. Oh iyalah. Iya kan? Iya. Sampai kemudian terbukti bahwa ternyata apa yang lo taruh di keynote, apa yang lo taruh di PPT nggak gitu-gitu amat ya. Trajektorinya nggak setinggi itu ya. Tapi pengeluaran lo yang naik terus.
burn rate-nya tuh menakutkan kalau diperhatikan ya. Karena yang dibayarin orang-orang senior loh dari perbankan yang nggak mungkin dibayar cuman berapa hitungan belasan bahkan mungkin ratusan juta, kebayang nggak? Ya adalah kawan kita kan yang waktu itu yang memberikan bonus karena keberhasilan valuasi kan, itu juga sesuatu yang mengagetkan buat kita kan. Tapi dia tidak merasakan itu sebagai sesuatu yang aneh, betul nggak? Tahu dari mana dia tidak melakukan atau merasakan hal yang aneh? Saat Karena Anda telepon ada waktu itu ada orangnya, saya kebetulan ada di situ, Der. Tapi kan nggak disebut siapa kan. Oh ya, bisa jadi mungkin bukan siapa-siapa. Yes. Ya. Jadi emang, aduh, euforia, ketemu sama duit ada, dimudahkan, dan leadership yang buruk. Berarti bisa dipastikan bahwa leader atau bos di perusahaan lu, Jod, gitu, itu buruk apa gimana sih? Enggak. Oh enggak. Enggak salah lagi. Maksudnya gitu, dia soalnya orang baik gitu kan. Enggak. Ya kan saya kenal. Kalau ngelihat leadership buruk tuh kan, ya bukan dari temperamen aja, Jod. Secara faktual memang dari hasil yang ada, ada yang salah. Tapi kan nggak buruk sekarang, buruk selamanya. Iya, makanya Jadi kita bisa dengar jadi dulu aja. pembelajaran. Ya kita dengar dulu aja kali. Gimana, Jod? Maksudnya ini kan fenomenalnya kayak beginilah, kita tahu bersama gitu ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi gitu? Ya, jadi Boleh deketan, Jody. problem banyak startup ya, mungkin selama gua bekerja gitu ya di beberapa perusahaan startup itu biasanya terima uang banyak ya, investment, kemudian adanya rekrutmen yang besar gitu ya di depan, kemudian produknya misalkan belum semuanya bisa masuk ke pasar gitu ya. Lalu ketika runway-nya sudah berjalan gitu ya dan sebagainya, namun ternyata belum fit to the market untuk produknya, kemudian juga para CEO muda misalkan tidak semuanya matang secara emosional, tidak semuanya matang secara pengalaman, sehingga mungkin dalam memanage perusahaan bisa jadi banyak tindakan-tindakan yang memang belum tentu sesuai gitu ya dengan kondisi saat ini. Karena kan gini juga, tidak selamanya si CEO itu juga salah. Bisa jadi karena investor juga yang melihat sebuah industri ini adalah portofolio. Ya, jadi ini kan saling blaming fenomena sekarang. Saya mungkin nggak bicara tentang kantor saya bekerja ya, tapi mungkin banyak fenomenanya ini hampir sama, blaming antara investor sama leaders gitu ya, leaders CEO muda ini. CEO mudanya blaming ini investor yang dikit-dikit minta perubahan target ABC, lalu maunya eksponensial gitu ya, tidak mau bertahap. Nggak make sense growth-nya. Betul, jadi tidak selamanya salah CEO para leadersnya, tapi juga ada juga beberapa case di mana ketika CEO muda ini yang tidak bertanggung jawab mendapat investment. Ada beberapa teman gua, dia bikin startup yang menjanjikan mungkin tentang waste management, tentang apa segala macam. Tiba-tiba ketika dia dapat investment dipakai untuk kepentingan pribadi. Nah, ada juga seperti itu. Jadi ini problem, tidak adanya kematangan emosional dan kebijaksanaan dalam pengelolaan dana, dalam memanage perusahaan, bukan hanya di level CEO dari startupnya, tapi juga bisa jadi investor yang nge-push para portofolio ini, karena kan mereka hanya dianggap sebagai sebuah portofolio, di mana oke, yang ini bagus, yang ini buat nambah yang ini. Jadi ketika sukses mereka claiming, ketika tidak, udah deh buang gitu. Nah ini yang terjadi di Indonesia yang mengakibatkan rusaknya industri, kemudian juga banyak orang mau sukses cepat, dan korbannya ya pekerja-pekerja ini yang tadinya mungkin mereka udah bangga, udah merasa steady, dan tidak semuanya bersiap menjadi entrepreneur. Bang Dery dan juga Coach Rene, semuanya hanya bergantung mungkin salaryman, dia hanya bergaji saja, mengandalkan hidupnya dari gaji kerja, lalu ketika terjadi bam, nggak seperti itu. Emang mengagetkan waktu kemarin tuh, tempo hari. Yes, mungkin bagi saya tidak gitu ya, tapi bagi beberapa orang, mungkin majority. Leads-nya waktunya berapa lama? Pemberitahuan antara lo akan diberhentikan itu berapa lama? Gua pribadi atau yang lain rata-rata? yang lain mungkin nggak semuanya tahu. Ada yang baru tahu H-1, H-2. Ini gue bicara bukan kantor gue yang sekarang aja ya. Kantor gue yang kemarin. Gue ada satu kawan yang bekerja di startup juga, tech startup juga. Pemberitahuannya pagi, untuk siang ikut town hall, sorenya dia harus packing. Betul.
Bahkan dia abis Secepat dinas, itu. kameramen ya, fotografer, videografer di kantor gue sebelum-sebelumnya, dia abis dinas bareng-bareng tim building, bareng divisinya ke Anyar atau ke Puncak gitu. Besoknya dia harus balikin laptop. Itu terjadi. Gini, kalau gue baca nih ya, ini kan ada dua sektor yang biasa dijalankan kan, tentang fenomenal investment apa segala macam atau fundraising. Ada yang polanya bootstrapping, Yes. profit and loss oriented lah. Ada juga yang gamenya valuasi. Kan dua hal ini ya. Kenapa kok yang melulu? Meskipun gue disclaimer bisa jadi yang mungkin bootstrapping atau profit and loss juga tumbang juga gitu. Tapi yang kelihatan ke permukaan adalah yang gamenya atau mindsetnya atau orientasinya tuh selalu valuasi gitu loh. Kayak growth, bakar gitu maksud gue. Kalau ditarik lagi ke belakang bahwa dengan pertimbangan si investor-investor ini dengan gaya-gaya mainnya adalah valuasi, bakar duit, nanti fundraising lagi aja belakangnya lagi. Oh kurang lagi, runway-nya kurang panjang, fundraising lagi. IPO oke, cabut, exit. Kan template-nya begitu tuh, umumnya gue bilang. Nah maksud gue, kan dia udah tahu ya kalau gamenya begini kan bisa lah. Kan nggak mungkin dia ngebakar mindset growth, tapi ujung-ujungnya bakal kayaknya nggak ada masa depannya. Kan dengan dia beranikan seperti itu kan berarti dia membaca masa depan. Nah maksud gue kenapa yang rata-rata kayak begitu ya Jot ya? Ya memang terkadang ada beberapa pebisnis gitu ya dalam hal ini di dunia startup yang dia tahu nih industrinya ini rigid gitu ya. Misalkan di sektor keuangan ini sangat ketat gitu ya peraturan BI, OJK, lu nggak bisa tabrak segala macam. Ada juga di sektor yang mungkin lebih lebih bisa eksponensial waktu di marketplace gitu ya. Lo bisa tabrak dulu lalu minta maaf gitu. Tinggal ngomong nanti ke regulatornya dan sebagainya. Itu banyak tuh ketika orang bikin produk, oh ini nggak boleh ternyata, ini nggak boleh ada unsur ABC. Nah, gue berapa kali kan karena gue di GoFrel banyak ngelobi pemerintah waktu itu ya. Beberapa kali, ini produknya pada saat pandemi ternyata bisa menghasilkan keuntungan 6 miliar, membantu orang-orang ini. Tapi cara raising uangnya gitu ya, misalkan beli rumah dengan harga 50.000, habis itu orang buru-buru beli, ternyata kalau nggak dapet uangnya bisa dikembalikan ke orangnya atau uangnya bisa didonasikan. Nah dari situ orang males yang kembalinya duit. Nah waktu itu gue pernah nanganin produk ini nih, terus gue disuruh ngelobi ke Kemensos waktu itu ya sama beberapa kementerian lah terkait untuk, tapi di sini bisa ngasih solusi nih, bisa kasih solusi ngebantuin banyak orang pada saat pandemi COVID 2020 pada saat itu. Lalu tapi ada beberapa peraturan yang ditabrak misalnya. Nah itu contoh satu produk ya dalam sebuah marketplace yang kita tabrak jalan. Banyak tuh hal-hal yang dibangun kemudian minta maaf duluan atau, nah itulah yang harusnya being realistic. Nah dimana semua leaders kemudian tim L1 L2-nya itu harus ngobrol. Pentingnya komunikasi yang baik tuh dalam sebuah company. Mau itu scale-nya sudah unicorn, mau dekakorn, mau apa, pentingnya ngobrol. Jadi nggak cuma asal rekrut orang kemudian nggak ngobrol, bahaya gitu. Jadi ketika ngobrol kan tahu ya tim risk misalkan tim ini akan dapat izin di periode ini, kemudian ini akan dapat challenge di ini, resikonya ini. Nah itu kan harus saling ngobrol. Tapi begitu komunikasi tidak terbangun, maka yang terjadi adalah miskom dan mengakibatkan kesalahan investment. Atau yang paling parah bukan masalah uang, waktu, time consuming. Jadi waktu itu menggerogoti ya. Jadi kita bisa aja dalam beberapa periode kerja tapi tidak menghasilkan sesuatu apa-apa. Jadi runway-nya habis buat gaji. Paling terbesar apa sih pengeluaran startup atau apapun lah ya perusahaan? Gaji, OPEX karyawan. Jadi ini yang semoga semua bisa belajar. Jangan sampai mengulangi banyak kesalahan. Saya tidak berbicara kantor saya saja ini karena ini it happens di semua company gitu. Tidak cuma di level startup, bahkan nih di korporasi sekarang juga sebenarnya ada layoff tapi tipis-tipis tidak tercium media gitu. Dia di FMCG industry banyak. Mungkin kalau gue bisa sebutin, nggak bisa sebut di sini sih gitu ya. Ada banyak banget, dia dikit-dikit tuh layoff dan sekarang terjadi semuanya. Gitu. Mungkin gue bisa cerita nanti tentang kisah gue ya Coach. Iya. Nah, sekarang gue nangkap sih tadi yang benar Jody sampaikan gitu. Tapi gini Coach Rene, ketika diputar ulang lah ceritanya. Apakah, kan pertanyaannya sebenarnya gini, apakah wajib harus valuasi, harus
duit banyak nih 600 miliar nih. Ini kita simpel aja ya, kita coba mundur ke belakang ya. 600 depan mata, jebret. Mau bertahap kayak mau langsung 600 kayak terserah lah. Apakah harus tiba-tiba langsung kayak, betul, ayo kejar pertumbuhan. Profit taruh dulu deh belakangan deh, gitu kan beda yang antara growthable sama profitable gitu ya. Iya tahu, cuma gue pengen bentar deh, santai aja dulu, jangan lo langsung. merasa kalau lo ada di posisi itu lo nggak akan ngambil keputusan seperti orang yang dilakukan orang-orang ini dengan ngebakar duit, maksudnya gitu. Ya, di lain cerita kalau memang ternyata itu ada kontrak, ada kewajiban gaya main untuk market leader tuh begini, growthable tuh begini, itu lain cerita ya. Mau nggak mau memaksakan keadaan dengan gaya-gaya begini, yang penting pokoknya angka, numbers itu kan data itu di luar cerita. Tapi maksud gue emang nggak boleh ya kayak duit masuk, tapi yang lo profit and loss dulu aja nih gitu. Enggak, tapi yang lo mesti paham karakteristik dari visinya itu. Karakteristik orang yang investasi. Dan mereka ini kan dapat dana titipan juga, bukan duit mereka juga. Paham. Berarti maaf dipotong. Berarti satu-satunya jalan, ini langsung cluenya satu-satunya. Satu-satunya jalan berarti kita ganti model bisnis. Enggak gua ambil. Not necessarily. Gimana? Kan gini, kalau dapat uang dari visi itu, dia akan ngelihat misalnya gini, gue bisa tumbuh ya, gue bisa tumbuh 100% dalam waktu setahun. Dia akan nanya gini, kalau gue kasih duit lebih, bisa nggak tumbuh 1000% dalam 6 bulan? Jadi mereka selalu metriknya itu growth ya dikalikan dengan jumlah investasinya. Iya, berarti artinya kalau misalnya ketemunya orang begitu, satu-satunya jalan, sekali lagi gue tekankan, satu-satunya jalan berarti jangan jadi investor seperti itu, gitu kan? Ya, tapi Enggak kan juga. Kalau uangnya udah, maksudnya gini, lo sekarang udah di langit ketujuh gitu ya. Atas semua upaya lo, jerih payah lo, di mana semua orang bilang lo nggak bisa. Terus tiba-tiba ada satu orang mengatakan gue siap naruh $1 juta di lo. Dan iya kan berarti pilihannya kan nggak apa-apa, gue mau merangkak nih. Berarti tolak itu, gitu kan simpelnya. Iya enggak, gue cuma mau menempatkan. Kalau kita sekarang kan jadi obrolan akademis ya, karena kita nggak berhadapan dengan itu. Gue cuma ingin bawa kita semua di psikologi seorang founder muda yang want to prove to the world gue bisa. Selama setahun, 2 tahun, 3 tahun dia tuh kayak terkapar, merangkak. Terus tiba-tiba ada satu yang mengatakan, gue kasih lo $1 juta, tapi growth-nya lo naikin deh. Mayoritas gue jamin 99%. Gue bahkan nggak tahu gue bakal ngomong apa. Kalau sekarang gue bisa ngomong, nggak, gue mau merangkak aja. Tapi kalau majority of people dihadapkan dengan seperti itu, no brainer, gue ambil, bisa. Ya cuma bukunya cuma hanya di forecasting, maksud gue itu loh. Ya emang. Ya, Dan kan? bahkan lebih ngeri lagi, kayak satu kawan yang waktu itu kan akhirnya di forecastingnya dijadikan angka jadi-jadian. Nah, kan? iya kayak gitu. Iya kan? Dan ini memang baru kebuka sekarang. Pada saat kejadian kemarin sih semuanya aman-aman aja, baik-baik aja. Dan bahwa ternyata, bagaimana lo menempatkan mana yang penting, prioritas lo apa, itu punya turunan yang konsekuensi yang dahsyat. Gue cuma ingin justru bawa ke obrolan yang kita belum sentuh malah. Ngebayang gak sih orang-orang yang sudah memilih untuk bergabung ke perusahaan yang baru dibentuk ini dengan begitu banyak janji, mau jadi yang terbaik, mau jadi yang termurni, mau jadi yang tercepat, mau jadi yang tersuci, apapun itulah janji-janji itu. Dia meninggalkan apa yang dia punya untuk merespon janji lo, bener gak sih Der? Kebayang gak sih muka-muka yang ada di depan lo, muka-muka sejak dari lo cuman lo bertiga, terus muncul muka-muka lain, itu kan manusia lo, iya gak? Dan pada saat lu mempunyai orang sebanyak itu dan lu harus let go karena kesalahan lu dalam melakukan kalkulasi, itu satu hal yang gue ingin sentuh ya, bahwa sebenarnya pada saat lu mikir untuk ngambil duit dulu ya, lu ngebayangin muka-muka itu dulu. Jadi kalau lu belum siap nge-hire ya nggak usah nge-hire. Kadang-kadang kita nge-hire cuman buat jago-jagoan. Gue udah dapetin orang dari bank ini, gue udah dapetin orang dari situ. Cuma nanti kan kebentur tuh dengan yang mindset yang tadi ya, yang mungkin bukan gue banget saat itu gitu atau saat sekarang. Kalau nggak nge-hire gimana cara nge-growth-nya kan gitu kan? Ujung-ujungnya balik lagi ke situ gitu. Gimana tuh Jod? Jadi harus banget wajib hire? Enggak juga, itu mindset dulu. Tapi kalau kita belajar dari pengalaman dulu, cari yang bisa generating revenue. Jadi kita misalkan mau hiring people, misalkan kalau di industri perbankan RM gitu ya, RM kan dikasih target gitu ya, relationship manager untuk financing, kan industrinya di situ. Kemudian kalau misalkan produk di mana, industri apalagi yang kira-kira dia tuh ya frontman yang bisa generating revenue, kita fokus di situ aja. Tapi kan dia kagak mau revenue katanya investornya, yang penting pertumbuhan.
Nah, Pertumbuhan kan kayaknya agak berbanding lurus sama agak bertolak belakang dengan Akhirnya kan bahkan si visi-visi dia. itu dimintai pertanggungjawaban. Ngomong-ngomong, jumlah duit sebesar itu lo apain? Baru akhirnya sekarang ganti metrik ya. Kalau tadinya growth, gantinya growth, sekarang profit. Tiba-tiba tuh habis disuruh ngejar pertumbuhan langsung dicari profit ya. Itu sesuka-sukanya aja. suka-suka dia. Jadi Serius loh. misalkan dalam bulan ini, oke, gue maunya nyari traction ya, pokoknya sebanyak mungkin transaction. Oke, tiba-tiba di depan gue mau users, tiba-tiba berubah lagi, gue mau ini gitu. Jadi dia kan ada forumnya, apalagi kalau setiap tech startup punya Board of advisor. punya board of investors. Maunya beda, ada yang vote ini. Bayangkan jadi seorang CEO. Jadi tidak semuanya bisa disalahkan kepada leadersnya yang mungkin masih muda juga umurnya. Tidak, jadi nggak bisa gitu. Jadi kita ada kesalahan, iya ada gitu, tapi kita harus melihatnya dua Tapi sisi Jod, semua hal. kalau ngomong gitu kepada orang yang di layoff akan rada susah ya. Betul sih. Karena Dia nggak orang ngerti yang di sampai layoff dalam. akan ngelihat begini, kan itu decision lo, kita percaya sama lo. Itu. Kesalahannya adalah tidak tahu keterbatasan, tidak tahu ketidakbisaan kita, dan punya keyakinan bahwa karena gue berhasil kemarin, gue besok akan berhasil, lusa akan berhasil, selamanya akan berhasil. Ini yang gue sebut sebagai arogansi. Problemnya ada di ego, balik-baliknya ke situ. Oke. Dan buat mereka yang udah kena layoff, kena ego juga, ego korban jadinya. Ego korban tuh akhirnya semua salah kecuali dia. Ya kan dia juga harus ada ownership atas keputusan dia untuk masuk ke situ dong. Lo pasti waktu masuk ke organisasi baru sebelum lo di layoff yang sekarang ini, pasti ada pertimbangan kan? Banyak. Iya kan? Ya. Nah, hal-hal itu yang menurut gue dialognya perlu dibuka gitu. Karena ini bukan kubu siapa nyalain siapa. Justru yang paling penting itu adalah what to do dari pembelajaran penting ini mau diapain. Oke. Ya, lesson learned. Ya. Kita kerucutin berarti Jod. Ya. Gue penasaran tadi lu bilang berkali-kali generated revenue gitu ya. Kalau kita ngomongin revenue, berarti apa pemikirannya ketika oke, gue harus hire banyak, terus kenapa nggak berhasil mengambil user dengan budget yang minim? Tujuannya gitu kan? Ada biaya yang dikeluarkan untuk mengakuisisi satu user. Yes. Nah, maksud gue pasti kan lu pikirin kan, tinggal lu lihat gede nggak iklan gua, promo gua, ya kan, nge-ads gua, nge-endorse gua itu segede apa. Ya. Sehingga berbanding lurus untuk ngedapetin satu customer. Terserah lah mau satu customer, kalau bentuknya F&B berarti satu piring. Yes. Bentuknya startup berarti satu downloader. Kan gitu-gitu lah ya. Nah, maksud Ya. gua akhirnya kan kenapa jadi boncos dan lu sekarang layoff di perusahaan tersebut kan? Karena mungkin jangan-jangan cara mendapatkan satu customer itu budgetnya kegedean. Nah, maksud gua itu lu pikirin juga nggak? Ya. Kan kalau satu customernya budgetnya ringan, berarti kan harusnya sih nggak ada layoff ya? Oke. Misalkan ini ada perbedaan users ya, antara users di industri marketplace, kemudian banking gitu ya. Iya. You name it lah. Jadi kalau di banking malah di tempat gua kemarin itu termasuk yang user akuisisinya tidak besar. Banyak digital banking lain yang bahkan bisa $5 or more gitu. Dan kita punya eksperimen kan, cara mengakuisisi users. Ada yang modelnya kayak gue misalkan community base gitu ya, yang mungkin less cost, misalkan $2, $3 gitu. Kemudian ada juga yang pakai growth gitu ya, dia iklan di media segala macam. Ada juga yang mau pakai cara, ya udah ada juga yang beli users. Ada industri-industri lain beli users. Jadi dia udah aja bayar berapa gitu, dapatnya berapa. Nah, akhirnya yang didapat adalah bukan loyalitas, transacting users atau balancing users, tapi cuma not a quality users. Jadi yang didapat cuma download, buy, uninstall, download, uninstall. Oke, gue cuma mau download untuk masuk ke acara ABC gratis. Ya udah mau nggak mau gitu. syarat kan? Atau download cuma mau dapat gimmick ABC and then uninstall. Nah, ini yang kita hindari. Nah, gimana caranya dapetin quality users? Research kita harus dalam gitu. Dalam, dan ini benar-benar nggak sih produk kita tuh fit nggak sih ke market gitu? Produk yang kita punya nih terus bisa masuk ke dalam market itu dan mereka akan pakai nggak sih? Itu. Kemudian masalah kedua adalah timeline dan juga perizinan ya. Perizinan. Misalkan ketika kita udah nyuruh orang untuk download, tapi fitur kita masih belum mumpuni, ready, not ready yet gitu. Karena basic needs, misalkan dalam user marketplace apa sih, dia harus bisa cepat gitu ya, murah, ada gimmick apa gratis ongkir atau apa. Kalau di banking gratis transfer gitu, biaya admin. Tapi ada beyond that, orang yang pengen simple dan udah gue pakai ini udah bisa ngapain, gue malas harus download aplikasi lagi.
misalkan mau bayar QRIS gitu, gue harus suruh download lagi atau gue harus ngapain lagi, nggak bisa gitu. Jadi banyak problem yang eksternal itu yang macam-macam, sehingga harusnya dari awal langsung sasar niche market gitu ya. Udah konsisten itu, jangan coba bereksperimen kemana-mana. Tapi kadang investor kan misalkan mau coba market ABC gitu. Dulu waktu gue di marketplace, bisa nggak lo masuk ke market AB lagi, bikin iklan tuh spending 2 miliar. Artisnya mungkin Dian Sastro waktu itu. Coba masuk ke market AB, ternyata nggak bisa. Marketnya udah di situ gitu. Jadi itu eksperimen cost money. Gitu. Tahu nih gue yang mana yang Ya contoh. Lah, kan dia nggak ngomong warna merah. Emang itu merah ya? Makanya kan gue bilang dia nggak ngomong warna merah. Berarti bukan yang merah lah. Contoh. Kok gue buat gue fuchsia ya warnanya? Apaan tuh warna? Lu sosok Genji lo sekarang. Bergendi. Spesifik dikit doang. Kalau merah tuh terlalu umum. Oh iya, bergendi. Harus ada spesifik. Oh iya. Ya contoh lah. Tapi akhirnya itu semua nggak ada yang bisa sustain kan, di dalamnya bobrok banget kan semua industri itu. Walaupun mungkin marketnya udah ada yang dapat segala macam, tapi need effortnya luar biasa. Itulah kesalahan dari sesuatu yang maunya tuh eksponensial aja. Udah banyak ya ustadz-ustadz yang nasihatin tuh. Oh iya. Gua nangkep coach di sini. Ada kata loyalitas versi gue lo ya. Meskipun user dia akan loyal sama si produknya gitu kan, atau karyawan juga dia akan loyal sama perusahaannya. Maksud gue ngebangun loyalitas gimana ya coach ya? Nah, ini menarik nih. Loyalitas nomor 1 hukumnya adalah lu nya sendiri otentik nggak terhadap apa yang lu mau sampein. Karena kebanyakan gue cuman ingin dapat viewersnya, atau gue cuman ingin lu beli gue. Tapi selebihnya I don't care. Nah, loyalitas tuh yang ide dasar kenapa kita bikin ini, the why-nya. Ya kan? Lu bisa jelasin begitu banyak feature, atau ya udah pembawaan lo itu sendiri, cara lo mengambil keputusan. Itu yang akan mendikte loyalitas orang kepada lo, atau sebaliknya. Yang menakutkan adalah justru sampai titik tertentu justru terbukti lo ternyata nggak layak untuk mendapatkan loyalitas gue. Cakep penjelasannya. Paham gue. Paham nggak? Cakep. Kenapa? Karena apa yang lo sebut sebagai contoh lah. Kalau kita ngomongin apa ya? Yang paling gampang tuh pengguna Apple lah misalnya. Iya kan? Satu hal yang dia nggak, pengguna Apple tuh nggak pernah nanya ini kecepatannya berapa. Ya kan? Dulu ya. Ya kan? Pada saat sekarang udah menjadi mainstream, baru itu menjadi pertanyaan. Tapi kalau dulu nggak pernah jadi pertanyaan. Kenapa? Karena mereka buy-in terhadap ide satu orang yang namanya Steve Jobs. Dan Steve Jobs itu dalam setiap gerak langkah dia sampai sedemikian spesifiknya, dia pada saat penyelenggaraan event tahunan yang sekarang masih WNDC itu, yang semua orang pengen datang ke sana itu, dia yang ngatur flow-nya mesti kayak gimana. Dia bahkan nggak mau ada tulisan exit itu. Oh terus? Karena itu akan mengganggu, mendistract. Keluar. Maksud gue sedemikian detailnya orangnya. Gitu. Dan itu yang terbaca oleh timnya dan terbaca juga oleh siapapun yang menggunakan. Jadi pada saat menggunakan Apple adalah gue punya buy-in terhadap keseriusan dia menghasilkan produk ini. Nah, atas apapun yang kita munculkan, kita otentik gak sih? Jangan-jangan kita cuma ngomongin cuan doang. Karena kalau kita cuma ngomongin cuan doang, ya kalau udah dapet ya udah, gue nggak perlu konsisten terhadap yang gue lakukan ini. Gue nangkap apa kata Coach Rene. Berarti ada 2 kata atau mungkin 2 faktor di sini. Ada transactional value, ada emotional value. Jadi user itu juga pasti kalau mindsetnya transaksional saja, ya berarti dia download aplikasi tersebut. Ya udah, gara-gara apa? Oh ada promonya, oh ada diskonnya, oh ada gratis ongkirnya, selesai. Itu tapi feature, begitu betul. feature ya kan, transaksional saja tuh mindsetnya. Ya. Jadi kalau nggak ada hal-hal yang nilai-nilai yang menopang transaksinya, ya dia akan keluar, dia akan uninstall. Tapi kalau yang satu lagi adalah emotional value, mau ada promo apa kagak, dia tetap di situ. Bahkan yang emotional value ini memastikan loyalitas yang panjang long term. Tapi di sisi lain, kalau lo ternyata nggak otentik, alias lo ngibul. Oh iya. Iya kan? Misal gue mengatakan gini, gue paling peduli sama manusia. Iya kan? Nggak taunya lo terbukti mendukung hal yang nggak mendukung kemanusiaan. Itu kan akan orang berbalik 180 derajat, bro. Dan cerita-cerita kayak gitu lu cuma bisa tahan berapa lama sih?
ya kan? Semua klaim lah, dari yang produk ini paling halal, ya kan? Produk ini paling syariah, produk ini paling bermanfaat. Itu kan semua janji yang harus harus di-backingi, harus diimbangi oleh keseriusan lo dalam merealisasikan janji itu bahwa benar seperti itu. Kalau ternyata lo bilang produk gue paling bermanfaat, ternyata malah bikin celaka. Atau paling syariah, ternyata kata-kata belum ada yang syariahnya, atau mungkin ada beberapa yang nggak syariah. Misalnya. Wallahu alam. Iya kan? Nah itu yang menurut gue berisiko. Cuman balik ke pembahasan awal, justru yang di layoff ini gimana? Iya gimana kan Jod? Yang paling krusial. Lo kan ngumpulin, ada beberapa kok gerakan-gerakan. Lo tau gak sih? Pasti lo tau lah ya. Kemarin tuh kita sempat ngumpulin kan ya teman-teman yang di layoff karena ada demand. Jadi awalnya nggak ada, tiba-tiba ada grup WhatsApp, apa ini? Buddy, ada grup gitu ya. Teman-teman, ini banyak banget nih yang curhat gitu, pengen. Itu lo yang initiate? Enggak, awalnya teman-teman yang lain yang cewek-cewek nih, coach gitu. Terus minta tolong sama gua, cariin speaker dong Jod. Kemudian udah banyak korban-korban layoff yang teman-teman yang sampai mungkin rumah tangganya mau pisah, sampai yang dia nggak bisa nyari uang lagi karena nggak setiap gak orang bisa tuh ngomong sama mertua atau nggak sama bisa orang ngomong tua. mertua sama orang tua, nggak tahu gitu ya, apalagi nih mau Ramadan momennya Lebaran gitu. Dan bahkan di keluarga gue sendiri gitu gue ngalamin gitu ya, adik-adik gue sendiri gitu sampai ada dulu pada di startup juga? semua di tech startup gitu ya, Gede-gede semua, bahkan size-nya lebih dari gue. Widih. Iya, yang terkenal banget lah ya kemarin itu. Oh, viral. Oh gitu. Iya. Oh, ada clue kata joget nggak? Iya. Itu ya. Dance emang kenapa? Oh, Bukan velocity gini ya. Bukan. kamu ya? Bukan. Oh itu di ade lu itu ada yang di Iya. dance itu. Iya, Satu lagi contoh. ade lu di mana? Yang berbau medical itu ada Oh juga. alah. Iya. Itu banyak pokoknya, dan tidak semuanya cara melay-off-nya sesuai dengan syariat. Ada yang cukup zolim, yang dipaksa gitu ya. Alhamdulillah di Zolimnya kantor. gimana? Zolimnya seperti apa coach? Seperti tidak dapat tunjangan kesehatannya. Lewat telepon? Kemudian Halo. Kok halo? Apa? diberikan SP, surat peringatan tanpa ada alasan. My sister Supaya- got it ya. Ya Allah. Ngalamin itu. Adikku yang perempuan. Jadi kenapa dia nggak salah apa-apa dikasih SP1, SP2, SP3, nggak usah ke kantor segala macam, tiba-tiba package-nya nggak bagus. Kemudian ada juga yang laptop, dikasih laptop aja tapi package salary-nya nggak bagus. Nah, alhamdulillah atas izin Allah, tempat gue bekerja kemarin semua nggak ada yang kayak gitu dan masih ngerti syariat gitu, semuanya dimanusiakan gitu. Dan ini yang gue patut syukuri dibanding gue harus selalu melihat ke bawah, seperti kata Coach Rena kemarin Coach ya. Selalu lihat ke bawah gitu. Kita kalau kayak gini nggak bisa ngelihat ke atas terus gitu. Pak, problem penyebutan korban layoff itu juga menurut gua Enggak. penggunaan diksi yang nggak tepat gitu ya. Betul. Karena efeknya lo akan selalu ada di posisi yang nggak perlu ngapa-ngapain. Iya. Tugas lo adalah cuma nyalain. Itu yang menurut Blaming. gue secara psyche harus diperbaiki. Betul. Dan memang kejadian ini kan ya kita sebagai muslim meyakini atas izin Allah gitu kan. Iya. Tinggal kita bisa mau atau tidak melihat ada pembelajaran dari sini atau enggak gitu kan. Dan di sisi lain sebenarnya ada rencana Allah yang kita belum tahu apa Exactly. ya di masa depan yang menurut gue penting untuk dijadikan basis dalam kita bertindak supaya nggak jadi paralysis itu jadi gini, ya emang gue udah korban, ya udah salah dia, udah gue tunggu sampai dia bikin gue jadi lebih baik tuh kan, jadi nggak ada upaya dari lu blaming others gitu Yes. kan. Kalau udah blame shame lagi kan, merasa malu, akhirnya dia justru nggak mau ngomong apa-apa, dia Frustrated. menutup diri ya kan. Sempat ada satu cerita Betul. yang juga ngomong ya, Iya. very perform single mom, banyak ibu single yang membesarkan anaknya karena nggak tahu suaminya kemana, Ya. dan dia harus melalui proses layoff. Kebetulan ini seingat cerita gue ya, Ya, dia betul. punya persiapan, jadi Ya. dia pikir gue dari sejak lulus sudah kerja terus, Ya. mungkin ini masa gue untuk libur, tapi akhirnya 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan belum dapat Setahun. kerja juga, akhirnya Tahun lebih. mulai khawatir kan. Nah, ini yang juga menarik gitu. Jadi ada beberapa karakteristik, ada problem yang karena kaget dan nggak punya persiapan sama sekali, ya. Ada yang kayaknya gue siap tapi nggak sesiap itu ternyata. Tapi dapat pesangon kan? Dapat. Cuma kan it's not that easy ya masalah
mental. Terus nggak semua orang bisa financial plan-nya bagus. Iya. Om Dery. Berapa ininya? dan Kalinya? Tergantung Gaji. masa kerja sesuai peraturan. Lu berapa kali? Kalau gua bisa 6 lebih lah, 6 kali. 6 kali. Ya alhamdulillah. Oh. Iya. Tapi semua masuk istri gua sih. Ya. Diamankan biar Masa istri yo kok sama? Akhirnya Sama gue harus kok, cari. sama, Jadi, sama. tapi itu bagus. Malah membuat pressure yang oke, gue harus cari duit yang tempat lain. Ntar dari istri gue gitu. Terus sekarang berarti lu ngapain, Jod? Gue alhamdulillah atas izin Allah jadi entrepreneur full time. Gue bikin apa namanya F&B bisnis Al Oke. Jazeera Express namanya. Apa Al Jazeera? Yes, Al Jazeera Express. Ya, gue tahu tuh. Nasi mandi Gue ya. udah pesan, gue sempat dikirimin juga. Itu satu grup gak sih? Soalnya partner gue Halid Bakadam di Eh, sini shareholder juga. Itu dia punya Al Jazeera yang di Cikini. mungkin itu kayak family saling kenal gitu Arab-Arab. Partner gue memang Arab juga gitu. Ah. Sama jamaah juga. Kamu juga? Aku enggak Betawi bukan. campur. Oh, iya. Betawi itu mix Gue antara lah, gue banget lah Arab-Arab gitu. Arab Horas ya. Oke, itu jadi itu sama yang lagi in sekarang kan ada bisnis sport facilities ya. Alhamdulillah apa mertua gua Namanya bikin. apa? Ada ini Oh, enggak? kalau di Cipete Al Jazeera Express bukan yang ini. Al Jazeera Express. Kalau Al Jazeera Express. kalau mertua gue bikin lapangan tenis sekarang sama pedal, alhamdulillah disupport pemerintah, ada Pak Wapres di situ, Pak Gibran, ada Pak Dito juga, Menpora, support kakak ipar gue sama mertua gue, dan kalau gue sendiri sama temen gue yang sama-sama juga di startup industri bikin padel di Padahal Cipete. tuh nanti. tenis yang Ya yang apa sih lagi namanya? in sekarang Tahu, lah. tahu. Itu Enggak, lebih mukul. gampang ya? Apa sih maksudnya? Mukulnya kayak sikut gini, spin. Oh, kenapa lagi in? Kenapa lagi? Karena sekarang di Europe, di Middle East, semua pemain bola, pemain tenis semua main itu. Lu udah Jadi- pernah main belum sih? Belum. Harus main nanti ya di Cipete kita bikin. Lebih susah Oh, nggak? ini. Habis lebaran. Gue tenis meja, insya Allah jago banget. Ada orang begitu ya. Tapi itu lebih susah apa lebih gampang daripada tenis meja, pingpong? Lebih Sorry, lu jagonya tuh main tenis meja. Wah, coba bikin atau- kompetisi deh. Hah? Pokoknya hadiahnya langsung rumah gua aja lah, udah pasti menang juga. Dia enggak bercanda. jadi Iya. Padel itu lebih susah. lebih susah dari tenis meja, iya, tapi paling tenis lebih susah. Ah, Tenis kan butuh fisik ya. Iya, gitu. Oh ini ya. Ya. Gue sambelnya epic dan di rumah gue kan terdiri dari kaum kambing sama kaum Iya. ayam ya. Ada begitu Kemarin ya. dikirimin dua-duanya enak. Dan untuk yang nggak suka kambing dan ayam ada iga sapi menu baru. Oh. Tapi kok belum nyampe rumah gue ya? Oke, lanjut. Oh, abis ini kita kirim langsung ke sini ya, nggak usah ke rumah. Iya. Abis itu satu lagi ada sosial medianya. Ya, belum Pedal. kan Oh, karena belum. abis lebaran baru jadi ya ini contoh always see the bright side ya. Jadi gua jauh hari sebelum layoff ini mungkin udah persiapan, tapi tidak semua orang seberuntung gua ya coach gitu. Lu doang kali dikasih clue sama CEO lu. Enggak. Hah? Kok lu yang siap sih? Yang lainnya Enggak. nggak siap. Kan kita Curang. karena adik-adik gua korban. Jadi gua Lu gua udah bisa membaca tanda-tanda gua zaman di gitu ya. startup ya gitu. Jadi anytime can be happen. Gue selalu kalau nanya setiap one on one discussion, ada layoff gak ya? Layoff lagi gak ya? Nggak tahu. We never know. Jadi ya udah kita harus siap bikin ini pontang-panting gitu. Industri F&B segala macam yang ibaratnya anti So far gimana dah? Gimana? Apanya? Maksudnya berapa lama nih udah? Udah setahun lebih dan atas izin Allah bulan Ramadan luar biasa penjualannya Oke, bagus sekali. Nah, ini kan yang mindsetnya entrepreneur. Cuma kalau yang mindsetnya dia bukan pengusaha, itu gimana coach caranya? Maksudnya persiapan apa yang dilakukan? Apakah memang kalau udah mencium aroma-aroma layoff, berarti dari H- sekian bulan dia udah ngirim-ngirim CV atau gimana sih? Satu hal yang paling penting ya, dan ini paling misleading adalah pemahaman karyawan permanen. Banyak orang tuh ingin menjadi karyawan permanen. Ya nggak? Jadi aku cuman karyawan kontrak. Banyak banget kan yang ngomong gitu. Dan Iya. bahasa gue tuh selalu sama. Gue selalu bilang begini. Akan sulit lu menjadi karyawan permanen karena hidup ini nggak permanen. Oh, Betul nggak? Jadi Oh. pemahaman lo bahwa lo akan ada di tempat itu sampai lo nggak mau ada di situ, nggak ada kemungkinan lain, itu udah jelas salah besar. Ya, yang gue ingin sorot adalah justru begini. Pola pikir lo dulu bahwa lo melepaskan kunci hidup lo kepada perusahaan, kepada orang. berarti nggak loyal dong jadinya? Gimana? Maksudnya jangan terlalu Oh bukan, justru sangat loyal karena loyalitas dia bukan pada organisasi, tapi pada apa yang coba diupayakan oleh organisasi itu. Ya. Kalau kita
Kalau kita katanya loyal kepada organisasi, iya saya sama bapak, tapi bapak urusin saya sampai kapanpun. Bapak aja juga nggak punya jaminan besok akan jadi gimana. Iya. Betul nggak? Lo mau kerja di, sebut aja, di Bank Mandiri kah, di BCA kah, di Astra kah, di Tech Startup kah, BSI misalnya. ke BSI kah. Sampingnya BSI kantor apa namanya? Hijrah Bank misalnya. Kenapa Anda ketawa sih? Gue lagi coba ngerunut aja bank-bank yang ada di situ. Katanya konon ada sate Padang enak ya di situ. Iya, di depan. Gue tiap malam, Satenya di hampir tiap hari gue setiap pulang mau masuk tol Lebak Bulus, Pondok Indah, Mampir dan dulu Andara, situ. gue mampir sih belok kiri dulu dari kantor. Kan lurusan jalan panjang. Jadi emang nggak bisa enggak Der. Yang lo harus perbaiki adalah mindset bahwa lo kaget. Ya, itu tolong dijadikan sebagai sinyal, jangan jadi kaget kedua, ketiga, keempat dalam hidup lo. Ya, itu nomor 1. Jadi nggak boleh membiarkan momen ini berlalu begitu saja. Nomor 2, lo mesti belajar untuk tidak membuat diri lo jadi panik. Karena ini gerusak-gerusuk kan gini. Emang ada yang bisa lo lakukan saat ini dengan segera? Karena variabel yang lo nggak kendalikan tuh jauh lebih banyak. Yang lo bisa lakuin apa sih? Bikin CV. Betul nggak? Yang bisa lo lakuin apa? Telepon orang kanan kiri. Ya, networking. Betul nggak? Jejaring kita. Ya, yang bisa lo lakuin apa sih? Datang untuk interview. That's it. Tapi lo bisa nggak memastikan lo dapat pekerjaan? Oh, ya enggak. Nggak bisa. Jadi yang lo mesti mulai, lo memulai proses awalnya dengan benar. Jangan lo punya pemikiran gue bikin CV ini dan CV ini pasti gue akan dapat kerja. Itu udah ngaco. Dengan datang ke interview ini gue pasti akan diterima. Itu udah ngaco. Dan ada energi yang salah gitu kalau gue bilang. Kalau lo nggak benahin mindset lo sebelum lo membuat CV, sebelum lo ketemu interview, sebelum lo negosiasi gaji, ada energi yang salah. Dan itu yang ditangkap sama orang. Energinya namanya desperate energy. Energi yang clinging gitu, tolongin gue dong, ayo dong. Apa aja dia, lu suruh gue apa aja boleh deh. Nah itu nggak akan jadi baik. Jadi yang paling krusial benahin dulu di sini. Kayaknya butuh bimbingan ya. Kalau tadi gue nangkap clue-nya, lu bilang bahwa ada grup WhatsApp, buddy, bla bla bla. Ayo dong cariin gue speaker dong Jot gitu ya. Mungkin coachernya bisa bantu. Sudah. Kita udah kemarin. Oh udah. Makanya gue ajak. Kita fasilitasin dari kasih solusi deh misalnya. Iya, ada 3 hari. Pertama Ustadz, kita bahas tauhid dalam menghadapi problem waktu itu. Kemudian kedua Coach Rene yang lebih orang bisa heart to heart ngobrol. Gue nanya pertama gini, lo mau gue datang ke sini ngelus-ngelus lo, atau lo pengen gue brutal? Terus maunya brutal coach, brutal. Pengen cepet ya. Terus gue bilang, kesian. satu-satu yang bisa lo salin cuman lo. Gue cuman ngomong gitu, semuanya pada untuk Karena ketemu Ustadz kan sebelumnya iya, kan. iya, Kalau iya, nggak yang ada iya. pada left semua gitu kan. Karena nggak habis waktu, takutnya kalau nyalahin bos, nyalahin manajer gitu kali ya. Iya, dan gue bilang gini, sinyal terbaik adalah lu udah nggak merasa berguna, lu sudah merasa tidak berguna. Iya, mendingan lu yang mengeluarkan sinyal itu. Iya. Jadi gini, keadaan akan jauh lebih baik kalau itu yang memulai lu. Iya benar. Soalnya waktu habis nggak akan merubah keadaan juga. Iya, Lu sibuk ngurusin. Kalau lu datang, bos, mendingan gue nggak usah di sini deh. Lu bayar gue kemahalan, gue nggak menghasilkan apa-apa. Bos lu kan akhirnya kan mikir, wait, ternyata anak ini punya potensi bagus. Kenapa? Dia sangat yakin, dia sangat confident dengan apa yang dia bisa kontribusikan. Tapi dia nggak bisa, berarti peran gue dibutuhkan di sini. Obrolan itu bukan obrolan ancaman, itu obrolan sehat untuk membuat orang terdisrupsi, membuat keadaan terdisrupsi. Karena kalau enggak, yang mengalir itu sampai akhirnya kan dibelokin kan, bener nggak? Ngalir terus belok. Yang belokin apa? Ya bisnisnya udah mandek, ya kan? Viewernya nggak ada, gitu kan? Atau konstan, atau bahkan menurun. Nah, ini kan keadaan eksternal yang memaksa. Sebelum keadaan eksternal memaksa, ya elu dong. Karena ini kan yang kendali hidup lu kan ada di elu. Masa lu kayak naik pesawat, lu cuma tinggal duduk, gue udah bayar, yang penting gue sampai. Lah kan lu juga pilotnya. Gitu. Nah, kalau lu ngambil peran sebagai pilot, ya harus repot. Harus nyiapin kira-kira keadaan cuaca di depan kayak gimana. Nah, selama ini yang nggak mau baca berita siapa? Ya, yang pada saat ada orang, pada saat ada obrolan penting, genting bahkan, ada tanda-tanda bahwa sales kita 3 bulan berturut-turut stagnan atau turun, dan lu ngerasa baik-baik aja, yang problem siapa? Iya, kitanya ya. Iya nggak? Yang problem siapa? Jadi nomor 1, iya lu kalau mau, gue bilang gini kemarin, lu mau sedih boleh, batasin waktu sedih lu.
Gimana maksudnya coach? Iya, jangan gue hari ini baik-baik aja, besok gue sedih, besok baik-baik aja. Jangan gini. Sampai akhir pekan ini lo nggak mau mikir apa-apa, enjoy the process aja. Gue kalau grieving, kita pernah bahas ya, ada grief, 5 stages of grief. Oh iya. Ya. Dari sampai Sampai acceptance itu kan pasti ada proses. Yeah. Nah, lu biarkan itu aja dulu. Yeah. Kan lu punya tabungan. Mosok kalau nggak punya tabungan sama sekali, emang artinya lo nggak punya plan sama sekali gitu ya. Yeah. Nothing much I can help you. Tapi kalau lo punya 3 bulan aja itu udah lebih dari cukup. Buat hunting dua kerjaan baru. pekan itu lo berproses dulu dengan diri lo. Ya. Ya, tapi lo udah selesaiin. Oke, gue mengasihani diri gue marah sama orang, pokoknya sampai Ahad. Sampai selesai Ahad, Ya. gue udah selesai. Gue bahkan nggak mau ngomongin soal itu. Nggak apa-apa, dikeluarin aja. Cakep itu. Iya nggak? Nah itu Iya. mekanikanya. Kenapa? Karena apapun yang keluar dari lo itu tergantung ini lo sama tergantung ini lo. Nah pada saat lo keluar baru ditanya kenapa keluar? Iya bos saya tuh sebenarnya jahat banget pak. Terus Blaming others ya. iya kan terus calon bos lo bilang gini, Nanti Ini gue anak. nanti gue bakal diginiin juga ya gitu. ini anak problem. Maksudnya gue mau ngambil problem atau malah lebih buruk lagi. Lo dipekerjakan untuk dimanfaatkan. Kenapa nih orang lagi clingy banget atau clingy ya? Clingy itu yang megangin, terus pegangin aku, jagain aku. Nah, akhirnya lu ditangkap sama orang-orang, perusahaan-perusahaan yang emang nyari orang clingy. Ya udah. Udah selesai, lu udah ngunci hidup lo lagi. Ya. Kan kayak gitu, benahin dulu diri lo. 2 pekan cukup. Lebih hebat lagi kalau sepekan, lebih hebat lagi 3 hari. Bisa berproses, Iya, iya. nangis di sajadah, minta tolong sama Allah. Tunjukkan tanda-tanda. Berikutnya, ini periode yang rada berat nih. Negosiasi itu sebelum berencana. Ke siapa Negosiasi. negonya? Orang-orang terdekat. Jody, duitnya ditaruh di istrinya. Kenapa? Bagus. Itu tanda bahwa gini, I will take care of you. Ya. In the next 6 months you don't need to worry. Ya. Wih. Kenapa? Ngebayang gak hidup dia rungsingnya kayak gimana? Kalau tiap hari istrinya nanya begini, udah ada kabar? Yang waktu itu kamu ketemu udah ada kabar? Iya, iya. Itu kan lembut ya. Tapi kan Bagi cowok, iya dong. kayak kecauan kayak kepala keluarga. cep gitu, bener nggak? Atau melihat dengan cara lain, Ya. gitu kan? Ya. Kemana? Atau bukan istri coach yang nanya, mertua atau orang tua? Mertua. Orang tua. Kalau generasi sandwich, dia ditekan istri, anak atau orang tua. It happens. Dan harus ada negosiasi bahwa lu tidak berpenghasilan. Coba terima dulu kondisinya. Saya tidak berpenghasilan. Iya, jadi artinya semua yang menjadi sumber-sumber pengeluaran yang nggak penting harus dikurangi. Betul. Lo harus ngomong ke mertua lo, kalau mertua lo hidup dari lo, Ya, sama banyak orang sekali. tua lo, Allah. sama istri lo. Jadi memang kita mesti punya mode perang. Nggak bisa dong dalam keadaan itu yang semuanya biar aku. Nggak bisa, harus ada negosiasi. Iya. Iya nggak? Dan yang Oke. ketiga, ya ini baru membuat langkah. Dan sebenarnya gini, ini gue katakan dengan segala kerendahan hati. Apapun yang gue nikmati dalam hidup ini, itu atas izin Allah. Tapi yang paling penting, dapatnya dari mana? 90% dari yang gue nikmati dalam hidup ini, 90% ya, itu datang dari orang yang suka sama gue, Ya. dan gue suka sama orang itu. Oh iya. Singkat ya. Jadi gini, lo nggak usah jauh nyari yang lo nggak kenal. Kenapa? Karena emang udah disebar sama Allah orang-orang di sekitar lo. Cuman problemnya gini, lo mau reach out nggak? Dan reach out lo udah beres belum dalamnya? Jadi list down 10 orang yang lo paling suka. Abis itu dari 10 orang itu lo pilih mana yang menurut lo mereka juga suka sama lo. Mulai dari mereka. Iya benar lagi. Mulai dari Iya mereka. Dan nggak usah bilang, nggak usah gini, nggak usah BBB tau ya? Apa tuh? Basa-basi busuk tau B3 ya? Ya. Lo Jilat-jilat. lagi sibuk, lo apa? Nggak bilang gini, saya baru di layoff. Oke. Kayak dia nih tadi bilang, Iya. ya kan? Aku lagi mencari opportunity. Tidak bermaksud untuk memaksakan. Ya. Tapi aku Oke. kalau kebetulan Inspirasi. momennya pas silahkan. Jadi 90% guys. Oke, kalau dia udah lama nggak ketemu atau mungkin nggak deket-deket banget, boleh nggak dia Ya, punya makanya. hak untuk apa kabar gitu? Bahasanya kan lu suka sama dia suka sama lu. Ada beberapa orang yang gue jarang ketemu. Tapi setiap ketemu tuh hangat selalu. Ya. Atau nggak pernah berhubungan di kantor sebelumnya jauh tapi tiba-tiba ngubungin? Ada orang yang lu sering berhubungan, tapi lu gak suka-suka amat sama dia juga gak suka-suka amat sama Oke, lu. Makanya kata kuncinya bukan sering ketemu. Oh iya, pintu. Kata kunci, ada orang yang lu suka sering ketemu, Iya, ada iya. orang yang lu jarang suka sering ketemu. Berarti pintu masuknya ya? Gue bisa diselamatkan dalam kehidupan pernikahan gue
karena satu orang yang ngajak gue haji waktu itu. Wah, siapa tuh kalau boleh tahu orangnya? Ya ada lah gitu ya, Anies Baswedan. Udah tahu. Siap. Gue suka dia dan dia suka gue, bener gak sih? Oh, berarti Anda pemilih ya waktu itu. Oh jelas. Oke, lanjut terus. Iya kan? Saya suka dia dan dia suka gue, bener gak sih, Der? Iya, iyalah. Ya, gimana kalau nggak saling suka? Betul nggak? Iya. Iya kan? Rauda kenapa ketawa-tawa ya? Gitu. Jadi jangan malu dengan keadaan lo, karena keadaan lo itu bukan lo yang mengakibatkan. Maaf ya, kalau di layoff karena lo narkoba, ya gue ini bukan buat lo. Ada di kantornya Jody. Di kantornya Jody. bukan. Sorry. Bukan Kok hanya jadi itu ke Jody? maksudnya. Bukan hanya di kantor Jody maksudnya. Sorry. Paham ya? Ya. Ya, jadi gini, lo tuh nggak bisa kalau bukan salah lo nggak ngapa-ngapain, lo nggak nyuri, lo nggak aneh-aneh, terus lo di layoff. Ini keadaan, bro. Ya, jadi dalam mengkomunikasikannya kayak Jody tadi, lugas aja. Iya. Ya saya layoff. Tapi lo akan jadi sellerman lagi? Di luar dari perusahaan lo maksudnya? Depends on, karena kan zaman ini kan VUCA ya coach, eranya tuh uncertainty, kita berbisnis saja naik turun dong pasti. Pasti habis lebaran ini penjualan tidak sebagus Ramadan gitu ya. Bukan pasti ya, gue gak mau mendahului Allah, tapi mungkin bisa jadi seperti itu. Trennya seperti itu setiap tahun. Gue ngelihat dia aja gitu. Jadi gini, anak kan baik hati, tidak sombong. Problemnya pertemanan aja sih, yang tadi dia bilang yang teman main itu ya, yang itu menurut gue ada problem sih. Iya, gue tahu juga Jody ini ketika begitu ada misinformasi, misleading. Ini gue pribadi nih ya. langsung. Mungkin gue sebenarnya agak ada kecurigaan. Lo yang memisleading kan ya maksudnya? Bukan Dia lah. dapat informasi. Gue dapat informasi Dari orang. Ini cerita 2 tahun 3 tahun lalu kali Jod ya. Itu dari orang. Iya, gue orangnya kan memang gue bukan tipe yang balas dendam. Jadi gue kalau mau diem aja udah. Gitu. Misalnya yang nggak gue cari perkarain. Oh ya udah. Cukup tahu aja udah gitu. Tiba-tiba dia punya perasaan, nelfon gue lagi di jalan. Der, gue kayaknya ada feeling sesuatu nih sama lu, kok tumben banget lu begitu gitu. Dia langsung dikelirkan saat itu telepon. Gue di jalan, ya gue tembak lagi langsung. Ya udah gue mau tabayun nih, kata orang begini gitu. Ini anak kan yang baik hati gitu dan kompeten. Kayaknya gue kemarin kan yang lagi nyari di tempat di Moya, tempat gue kerja sekarang gitu kan. Lagi nyari opportunity, ada beberapa bisnis yang kita lagi coba explore. Dia very helpful. Dan gue cuman bilang sama Pak Amin waktu itu, ini anak bagus juga ya, kalau kita ada posisi kita tarik dia ya. Nah tinggal ini gue aja ngerasain gini, gue yakin orang-orang di sekitarnya, gue percaya dia nggak akan terlalu lama. Kenapa? Karena orangnya fokusnya adalah ingin berdaya, ingin membantu orang, bukan cariin gue kerjaan gitu loh. Itu yang berbeda. Karena kalau cariin gue kerjaan, orang tuh udah, aduh lu males banget sih, desperate banget. Gue aja susah hidup gue, lo bikin susah hidup gue lagi gitu kan? Ya kan? Nah kalau ini how can I help? Iya nggak? Walaupun lo tetap jujur. Gue ini baru di layoff, gue mencari opportunity, tapi gue gak mau maksain. Anything I can do. Di Dubai ya coach ya ketemu. Iya di Dubai waktu itu ya. Asik banget lagi bisa main gila-gilaan. Gue pulang umroh, terus mampir ke rumah saudara di Dubai, terus di padang pasir randomly ketemu coach Rene dan keluarga. Lu ngapain? Gue lagi main sama Kadrun di padang pasir. Emang Kadrun. temen gue lo. Kira-kira kasih solusi kurang Kadrun. Ini udah self declare man. Di highlight nih. Udah gue buka aja deh, Kadrun. Enggak ada. Abis itu lu ketemu main di sana ngobrol segala macam. Keren. Coach, jadi masih kerja di mana gitu cerita. Lah, gak lama ya gue bahasa ngeselin. Masih deh. Emang perusahaannya kenapa kok ambil digituin banget? Masih. Kayak perusahaannya kayaknya kayak fraud banget nih, nggak mungkin lah. Very helpful dia di Keren. perusahaan. Ya pokoknya gini aja lah. Nih di ujung obrolan buat teman-teman kalau misalkan pengen cerita banyak, curhat banyak sama Coach Rene, mungkin kita fasilitasin, kayaknya asik juga ya Coach ya. Asik. Kita cari waktu ya. Coba cek aja di deskripsi di bawah gitu. Nanti ada keterangannya lebih lanjut. Barangkali mungkin teman-teman bisa ikuti. Kita minimal kan Zoom yang aja. rame banget kalau masih ingat yang bikin rumus anti nganggur. Iya, itu kan? Aja kita bikin lagi. Jadi kita lebih spesifik gini. Gue baru di layoff, terus ngapain gitu. Iya. Ya, jadi sekarang kita di layoff dan kalau perlu kita libatkan Jody juga gitu kan. Gak cerita. Iya kan? Apa yang kita bikin kurikulum. Orang-orang yang Betul. lu baru di layoff nih sekarang, mesti ngapain deh? Dan perusahaan-perusahaan di luar sana yang menyimak ini banyak banget orang-orang bagus loh. Yeah. Dan kita akan bantu nyalurin juga kalau perlu. Oh, menarik juga. Iya Saya kan? juga lagi nyari juga tuh kebetulan. Iya kan? Iya, Lu juga iya. nyari. Iya. Tempat gue juga orang yang kenal juga dong. Maksud gue
Maksud gue Random. cuma dapetin dari 1000 CV, nggak ada gunanya 1000 CV kalau semuanya ini. Kalau ada yang bisa merekomendasikan dan yang merekomendasikan orang-orang yang memang kita tahu akhlaknya, ya kita tahu paling nggak secara isi gitu kan ya, atau dia nggak pernah Oh, ada ya? magat. Di tempatnya Jody juga. Jadi gini, sorry. ya kalau kemarin tuh rumus anti nganggur, Iya. sekarang nih keadaannya udah urgent. Ya, kita bertiga. Yes. Oh, Kan? dan gue sekarang apa yang gue lihat dari Lo sisi pernah membuat orang mengalami? Oh, bukan. bukan. Pokoknya kalau gue dari sudut pandang apa sih sebenarnya dilakukan sama perusahaan, Yes, boleh ya yes. kita ngobrol. Jadi insya Allah paket komplit, nanti coba aja cek di bawah bikin, deskripsi. Nanti tinggal lo lihat aja, lo tinggal daftar aja. Dan solutif ya. Yoi, siap. Coach kasih solusi.